Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, untuk kelas 2 hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajarannya ya. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran, masih ingat yel-yel Tomal 03 dong? Kalau Pak Aris bilang Tomal 03, maka jawabnya adalah sekolah juara, berprestasi, berakhlak mulia. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kedua subtema lafal huruf hijaiyah bersambung ya. Nah, di buku ada di halaman 12, halaman 13, halaman 14 sampai halaman 15 ya. Itu hal-hal yang perlu kalian pelajari. Hari ini kita akan lebih banyak untuk mempraktekkan atau menulis lafal huruf hijaiyah bersambung ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia akar pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak sekalian, dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitu bab kedua subtema lafal huruf hijaiyah bersambung. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama agar siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah bersambung dengan benar ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah tadi agar kalian semua mampu melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Ya, kalau selama ini mungkin kalian banyak membaca huruf-huruf yang masih belum bersambung ya. Ini sekarang kita sudah mulai belajar untuk membaca huruf bersambung. Yang kedua, agar siswa mampu menuliskan huruf hijaiyah bersambung ya. Jadi kalian diharapkan nanti dalam proses pembelajaran hari ini kalian diharapkan sudah bisa menulis huruf hijaiyah secara bersambung ya, insyaallah ya. Ya, Pak Aris harapkan untuk bisa memperhatikan dengan baik dengan seksama materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, silakan kamu buka halaman 12 ya, halaman 12, halaman 13 kamu bisa buka. Anak-anak sekalian, agar kita bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung dengan baik, maka kita harus mampu menulis hijaiyah bersambungnya gitu ya. Jadi sebelum nanti kita membaca, belajar melafalkan, kalian juga harus bisa menulis huruf hijaiyah secara bersambung itu dengan benar seperti apa ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menulis huruf hijaiyah bersambung ya, agar kalian nanti bisa membaca atau melafalkan huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, yang pertama adalah kita harus mengenal bentuk huruf hijaiyah dulu ya. Alif itu seperti apa, ba seperti apa, ta seperti apa, sin bagaimana, jim bagaimana, ain bagaimana, ghain bagaimana. Nah, ini kalian harus tahu bentuk-bentuk huruf hijaiyah dulu ya, dan dipastikan sudah bisa menulisnya ya, sudah hafal, nggak perlu lagi lihat bukunya ya. Ain itu bagaimana sih ya, jim bagaimana gitu kan. Nah, ini yang pertama, kalian harus tahu dulu bentuk huruf hijaiyah. Yang kedua, kalian harus mengenal tanda baca atau harakat ya. Jadi ada beberapa tanda baca ya, misalnya seperti fathah, ada kasroh, ada doma, ya ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain, ada sukun, ada tasydid ya. Itu adalah tanda-tanda baca atau harokat yang harus kamu
ketahui. Yang ketiga, ya, kamu harus mengenal huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Jadi ada di dalam huruf hijaiyah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Nah, huruf apa aja itu kamu harus hafalkan itu. Kamu harus tahu itu ya, karena itu kunci bagaimana nanti kamu bisa menulis huruf hijaiyah bersambung. Yang keempat, kamu harus mengenal huruf yang bentuk penulisan sambungnya itu sama. Jadi ada beberapa huruf gitu yang sebenarnya menulis sambungnya sama. Ya, sama aja cuma beda titik aja gitu. Nah, itu nanti kan kita pelajari juga bersama-sama. Oke, baik. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Jadi ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Yaitu pertama alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Ya, bagaimana? Nanti kita akan praktekkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenal huruf yang bentuk penulisan sambungnya sama. Nah, ini huruf-huruf yang kalau kita tulis sambung, baik di depan, baik di tengah, baik di belakang, itu semua sama. Hanya bedanya dengan titik. Contoh misalnya ba, ta, sa, nun, ya. Ini semua sama. Yang membedakan hanya titiknya. Ba titiknya di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, nun titik 1 di atas. Ya, titik 2 di bawah. Ini sama. Nanti kalau kita tuliskan di dalam huruf menyambungnya, itu sama tulisannya. Di depan, di tengah, atau di belakang sama. Ya. Begitu juga dengan jim, ha, kho. Ini sama juga. Ya. Sin dengan shin, sod dengan do, to dengan zo, ain dengan ghin, fa dengan qaf. Ya, itu semua sama penulisannya. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa huruf yang dia penulisannya itu tidak sama dengan huruf-huruf yang lain. Ya, berbeda. Kaf dia akan berbeda dengan huruf yang lain menulisnya. Mim juga berbeda dengan huruf yang lain. Lam juga akan berbeda dengan huruf yang lainnya. Ya, ada 3 huruf yang penulisannya tidak sama dengan huruf-huruf yang lain. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, kita hari ini langsung banyak praktek ya, bagaimana nanti kita coba untuk belajar langsung menulis secara langsung, ya bagaimana menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Nah, yang perlu diperhatikan tadi pertama adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung ya. Jadi ada 6 huruf yang tidak bisa disambung, yaitu apa tadi? Alif pertama, kemudian ada dal, ya kemudian ada zal, kemudian ada ro, kemudian ada zai, dan kemudian ada huruf waw. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Nah, misalnya kita ambil contoh, misalnya huruf alif ya. Nah, huruf alif misalnya mau disambung dengan huruf di depannya. Misalnya ada huruf alif, ada huruf misalnya sin ya. Terus ada huruf misalnya lam. Nah, ini kita misalnya. Nah, tadi kan huruf alif berarti tidak bisa disambung dengan depannya. Berarti alifnya terpisah. Alif, kemudian baru masuk langsung ke huruf sin dan sinnya bersambung ke huruf lam. Gitu ya. Jadi terpisah. Begitu juga dal misalnya. Nah, misalnya ada dal, misalnya eh, misalnya dapisa misalnya. Ya. Dal, fa, sin. Nah, dal termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Maka dalnya terpisah. Dal. Nah, baru masuk ke huruf fa, nyambung ke huruf sin. Nah, seperti itu ya. Dal, zal, ro, zai, waw. Sama. Contoh misalnya huruf waw ya. Waw, waw. Nah, waw misalnya mau disambung dengan depannya. Misalnya ada huruf misalnya huruf
yang gampang deh, misal huruf ta ya. Misal huruf ta, sambungnya huruf ta. Wati, misalnya watika, misalnya watika. Nah, misalnya kayak gini. Wawu termasuk huruf dari 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depan, maka wawunya terpisah. Wa, kemudian langsung masuk ke huruf ta, langsung huruf masuk ka, gitu ya. Nah, ini contoh huruf-huruf 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Ada alif, ada dal, ada za, ada ro, ada zai, ada wawu. Jadi jika huruf 6 huruf ini, ya jika huruf 6 huruf ini dia akan disambung dengan huruf depan, maka tidak bisa disambung. Semuanya terputus seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini huruf yang 6 huruf huruf yang tidak bisa disambung. Oke. Nah, sekarang kita coba. Oke ya. Hari ini kita coba nanti bagaimana bentuk-bentuk penulisan ya ketika huruf hijaiyah itu disambung. Baik disambung dari depan, disambung di tengah maupun disambung di belakangnya. Ya, kita coba awali dari huruf alif ya. Alif ya. Kita coba dari alif. Di alif ini ingat ya, alif ini sama dengan dal, dengan zal, dengan ro, dengan za, dengan wawu sama. Kita ambil contoh misalnya wawu deh ya. Huruf wawu ya. Misalnya kita ambil dari huruf wawu. Nah, wawu kita mau tulis wawu itu di tengah, di depan. Ya, misalnya di depan. Wawu kalau di depan bagaimana? Berarti kan wawu adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan depannya, maka berarti dia terpisah. Wawu. Nah, kemudian baru nanti ini huruf yang lainnya. Ya. Nah, bagaimana kalau dia di tengah? Berarti posisi huruf wawu itu berada di tengah. Misalnya gini. Nah, berarti di depan di sininya ada huruf yang lain. Nah, ini bisa disambung dengan huruf yang lain misalnya. Nah, ini berarti disambung. Tapi wawu tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Sama dengan ini. Ya. Nah, bagaimana kalau wawu itu di belakang? Nah, sama berarti wawu berada di posisi belakang. Berarti dia bisa disambung dari belakangnya. Ya. Dari belakang wawu bisa disambung. Sama ya. Wawu itu tadi sama dengan huruf alif, dengan huruf da, dengan za, dengan ro, dengan za, itu sama semuanya. Bentuknya apa? Dia tidak bisa disambung depannya, ya akan sama seperti ini. Kita ambil contoh misalnya, ini wawu ya. Kita ambil contoh misalnya di depan. Di depan misalnya wati sa misalnya. Nih, wawu jadi di depan ya. Berarti kalau disambung bagaimana wawu di depan? Nah, berarti karena wawu tidak bisa disambung depan, berarti langsung masuk ta, masuk ke huruf sin. Nah, seperti itu. Gitu. Bagaimana wawunya di tengah? Misalnya, wawu di tengah, bisa dibalik. Ini ta, ini sa. Nah, wawunya di tengah berarti. Ya, ingat, wawunya di tengah begini. Berarti dari sini bisa disambung. Berarti ta-nya bisa menyambung ke huruf wawu. Nah, ya, ta-nya bisa nyambung ke huruf wawu. Misalnya gitu ya. Gitu ya. Nah, aduh, sorry. Apa salah? Ya, tawasa. Nah, ini di tengah wawunya. Tetap aja wawu dengan depan nggak bisa disambung, walaupun dia berada di tengah, ya. Nah, misalnya sekarang wawunya di belakang. Misalnya kita balik lagi, misalnya ta, sa, wa. Sekarang wawunya berada di belakang. Ya. Ingat, wawu berada di belakang. Wawunya bisa disambung dari belakangnya. Bisa, berarti ta, bisa disambung sin, bisa disambung langsung wawu. Gitu ya. Nah, ta, sawa. Ini huruf wawu. Ya, huruf wawu. Yang termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Satu lagi contoh, misalnya kita ambil contoh, misalnya huruf ro ya.
Ro termasuk huruf yang tidak bisa disambung dengan depan. Bagaimana kalau di depan? Ya berarti ro udah putus. Bagaimana kalau di tengah? Berarti bisa disambung ro-nya dari belakang. Nah, gitu. Tapi di depan ini nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau di belakang sama seperti ini. Nah, gitu ya. Contoh, misalnya kita ambil contoh ro. Salah nih ya, agak jelek. Coba. Misalnya kita bikin eh ntar ada sedikit kan salah nih. Nah, misalnya gini ya. Misalnya kita ada huruf ro. Ini ro di depan ya. Misalnya ro ba sa. Nah, ya. Lihat. Maka dia ro terpisah. Karena ro-nya di depan nggak bisa. Maka pisah dengan ba. Nah, gitu. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang misalnya kalau ro-nya berada di tengah. Misalnya kita ro-nya di tengah. Ba, ro, sa. Sekarang ro-nya berada di tengah. Berarti dia bisa disambung dari sini. Oh, berarti bisa menyambung dengan ba. Nah, ba nyambung dengan ba, ro, tapi ro-nya tidak bisa nyambung dengan sa. Karena ro tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Ya. Nah, misalnya lagi ro apa? Ro-nya di belakang misalnya ya. Misalnya ro belakang. Ba, sa, ro misalnya. Nah, misalnya. Berarti ingat ro di belakang berarti seperti ini. Dia bisa disambung dengan belakangnya. Ba, sa, ro. Nah, gitu. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini kalau dia di mana? Kalau dia di depan seperti ini. Kalau ini di tengah seperti ini kalau dia ro-nya di belakang seperti ini. Ya. Nah, ini huruf ro ya. Huruf ro. Banyak ya. Sama jadi da, za, ro, za juga sama ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf jim ya, huruf jim. Nah, huruf jim sama dengan huruf h sama dengan huruf kho. Bagaimana jim ketika dia nulisnya di tengah, di depan? Maka akan berubah seperti ini. Nah, ini huruf. Bagaimana kalau jim di tengah? Berarti dia bisa nyambung dengan sini, kemudian nyambung dengan belakang. Nah, ini jim. Nah, kalau dia di belakang bagaimana? Berarti begini. Nah, jim di belakang tetap hurufnya seperti biasa. Ya. Nah, contoh ya, misalnya kita ambil contoh, misalnya ada huruf ja, sina. Nah, ini jimnya di depan. Berarti ja bentuknya seperti itu, sambung ke sin, sambung ke na. Ya, tuh. Ini jim di depan. Sekarang bagaimana kalau jimnya dia di belakang? Di tengah ya, di tengah. Maaf. Sa, sina. Nah, lihatin kalau di tengah berarti seperti ini. Oh, berarti kalau gitu sinyal bisa disambung dengan jam ji. Nah, gitu ya. Sajina. Nah, bagaimana sekarang kalau jimnya berada di belakang? Contoh
Misalnya naja misalnya ya. Sambung, oh berarti jadi belakang dia bisa disambung juga dengan belakangnya, dengan depannya. Berarti sa, na, nah dia bentuknya biasa seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah huruf jim jika di depan seperti ini jika di tengah seperti ini jika di belakang seperti ini. Ya, jim, ha, ho semua sama. Gitu ya. Nah, oke, baik. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah ya nanti huruf jim udah, sekarang jim, ha, ho sama ya. Dal tadi udah sama dengan dal, zal, ro, zai, wawu, alif sama ya. Dan huruf sin ya sekarang ya. Huruf sin. Bagaimana kalau sin itu di depan misalnya ya. Depan berarti sin di depan seperti ini, kemudian ini hurufnya. Bagaimana sin di tengah? Berarti kalau sin di tengah seperti ini. Kalau sin di belakang berarti seperti ini. Nah, itu ya, huruf sin. Contoh misalnya ada di depan misalnya ada sa, misalnya bi, ya sabi. Bentar, warna lain aja ya, biar. Oke, misalnya bila ya, sanya di depan ya, berarti sa bila berarti sa tetap seperti biasa, kemudian bila sa bila. Nah, tuh. Nah, sekarang misalnya sanya di tengah, kita balik misalnya. Nah, bisalah misalnya di tengah sinnya ya, basilah. Nah, itu kalau di tengah. Sekarang bagaimana kalau misalnya sinnya di belakang? Ya, misalnya sinnya di belakang. Nah, di lam sin. Ya, di lasi misalnya ya. Di lasi. Nah, lihat ini adalah jika sin di depan seperti ini jika sin di tengah seperti ini jika sin di belakang ya seperti ini. Oke ya, ini contoh huruf sin. Sin dengan shin sama ya, sin dengan shin sama. Oke, sekarang kita coba huruf short. Short juga sama sebenarnya. Short dengan dot sama. Misalnya short. So depan berarti ambil kepalanya aja. Terus nanti langsung sambung ke huruf selanjutnya. Kalau di tengah berarti sama juga, ambil kepalanya aja, kemudian sambung di depannya. Nah, kemudian kalau di belakang berarti sama, tulis keseluruhannya. Nah, ini short. Short dengan dot sama ya. Sekarang kita coba ambil contoh di short di depan. Misalnya sobaro. Misalnya ya. Ini di depan. Kalau so di depan berarti lihat. Nah, baro. Baro. Short di depannya seperti ini. Jadi buntutnya ini nggak usah ditulis ya, nggak usah dibuat. Ya cukup ambil kepalanya langsung sambung ke huruf ba. Ya. Nah, ini sobaro. Misalnya shortnya di depan ya. Misalnya short di depan. Berarti kita balik. Misalnya bang siro. Misalnya bang
Nah, ambil kepalanya aja. Nah, langsung masuk ke huruf ro. Basiro. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk yang shotnya di tengah. Sekarang bagaimana jika shotnya itu di belakang? Ya, misalnya misalnya jangan ba deh ya. Misalnya ro-nya dulu. Ro, ba, so misalnya. Berarti ro-nya shotnya di belakang. Nah, mungkin disambung. Ingat, ro tidak bisa disambung dengan huruf depan ya. Ro ya, termasuk huruf yang nggak bisa disambung dengan huruf depan. Nah, langsung sambung ke huruf so. Nah, kalau di belakang, tulisnya semua. Robaso. Robaso. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah short jika di depan, ini short jika di tengah, ini short jika di belakang. Short dengan dot sama. Ya. To, zo juga sama, hanya tinggal ditambahkan atasnya aja. Nah, seperti ini. Misalnya ya, kalau huruf to misalnya. Nah, tinggal tambahkan atasnya aja seperti itu ya. Kalau jika itu adalah huruf to misalnya ya. Sama seperti itu. Ya. Hanya tinggal ditambahkan kepala atas. Ini juga tambahkan, ini juga tambahkan. Nah, ini dihapus. Ini untuk huruf to. Contohnya pun sama ya. Contohnya pun sama seperti ini. Posisinya seperti ini, hanya nanti dikasih garis di atasnya sini. Ini kalau untuk to ya, huruf to. Oke ya, kemudian paham ya. Untuk to ya, misalnya kayak gini. Berarti to, nah kayak gitu. Ba, nah, sama. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk huruf to. To dengan zo sama ya. Kemudian kita coba sekarang huruf ain ya. Bagaimana penulisan huruf ain? Ain dengan mungkin sama ya. Nah, ain kalau penulis ain menuliskan huruf ain di depannya tulisnya seperti ini. Ini kalau di depan. Kalau di tengah seperti ini. Kalau di belakang dia seperti ini. Nah, ini untuk ain ya. Contoh misalnya di depan ada huruf a bada misalnya ya. Jadi a nulisnya depannya begini, ba langsung baru da. A bada. Kayak gitu. A bada ya. Nah, contoh lagi misalnya di depan huruf a-nya di tengah, ba ada misalnya ya. Balik berarti ba ada. Lihat a seperti ini. Ya, ba ada. Nah, ba ada. Nah, sekarang kalau semisalnya huruf a-nya di belakang. Misalnya ba ya. Misalnya basa a. Tiba sambung ke sin baru sambung ke a. Nah, basa a. Perhatikan kalau dia ini ain kalau di depan, ini ain kalau di tengah, ini ain kalau di belakang. Ain ain sama ya. Ain ain sama. Nah, sekarang fa. Bagaimana huruf fa? Fa dengan kop sama ya. Lihat, fa ambil kepalanya aja kalau di depan. Nah, ini fa. Kalau di tengah juga kepalanya aja. Nah, ya, kalau di belakang tulis keseluruhannya. Nah, ini fa. Ini di depan, ini di tengah, ini di belakang. Contoh, misalnya kita ambil contoh fa, misalnya fa bana, misalnya ya. Berarti fa kepalanya langsung nyambung ke ba, langsung nyambung ke ja. Nah, fa bana, fa ya depan. Bagaimana sekarang jika fa-nya di tengah? Misalnya na fa
Ya, misalnya ba, fana. Ya. Fa-nya di depan, di tengah. Berarti fa langsung masuk. Nah, seperti itu. Ba, fana. Ya, ini fa di depan, di tengah. Nah, bagaimana kalau fa-nya di belakang ya? Fa di belakang. Berarti ba, na, misalnya fa. Fa-nya ada di belakang. Nah, tinggal tulis saja ba, nyambung ke na, nyambung. Fa-nya tulis keseluruhannya. Nah, karena dia berada di belakang. Nah, sama seperti ini. Ya. Nah, ini adalah jika fa di depan, jika fa di tengah, ini jika fa di belakang. Ya, oke. Fa dengan kop sama, hanya beda titiknya ya. Fa, ko. Sekarang kita masuk ke huruf kaf. Kaf ya. Kaf. Nah, lihat penulisan kafnya berbeda nih. Lihat, kaf kalau di depan tulisnya seperti ini. K ini di depan. Kalau di tengah sama. Nah, kalau di belakang dia seperti biasa aja. Nah, itu kalau kap di belakang. Bentar ya, biar bagusan. Kap misalnya di belakang akan tetap normal seperti biasa. Nah, ini. Misalnya ada contoh. Misalnya contoh. Misalnya K, misalnya K tiba. Misalnya. K-nya di depan ya. Lihat penulisan K-nya seperti ini. Berarti K tiba. Nah, K tiba. Nah, gitu ya. Bagaimana sekarang kalau penulis K-nya di tengah? Ta. Nah, misalnya K-nya di tengah ya. Berarti ta. Nah, nulisnya seperti ini. Ba. Ta, ki, ba. Nah, ini lucunya. Bagaimana jika K-nya di belakang? Misalnya ta, ba, ka. Nah, ta, ba, tulis seperti biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh huruf kaf. Jika di depan, jika di tengah, jika di belakang. Ya. Kaf, lam. Lam ya. Kita coba huruf lam ya. Kita coba huruf lam. Nah, lam bagaimana kalau di depan? Lam seperti biasa. Ini disambung. Bisa disambung ke tengah juga. Bisa kalau di belakang tinggal keseluruhannya. Ya. Contoh misalnya ada lam di depan. Lam misalnya labasa. Nah, tulis lam nyambung ke ba langsung ke sa. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana jika misalnya lamnya di tengah? Ba, la, sa misalnya. Berarti nyambung sama seperti ini. Ini nyambung. Kiri kanannya bisa nyambung. La nyambung, sa nyambung. Oh ya. La nyambung. Nah, kalau dia di belakang, posisi di belakang, tulis keseluruhannya. Ya, tulis keseluruhannya. Misalnya ba, sa, la. Berarti ba nyambung ke sin, nyambung ke la, tulis semua. Nah, seperti ini. Ya. Ini jika huruf lam. Ya. Ba, kemudian kaf, lam, mim. Nah, mim. Mim ya. Kita coba huruf mim sekarang ya. Mim. Nah, mim jika mim ada juga menuliskan seperti ini. Nah, ini. Mim jika disambung berarti seperti ini. Ini di depan, kalau mim di tengahnya seperti ini. Ini kalau mim di belakang. Nah, gitu ya. Contoh, misalnya kita ambil contoh misalnya ma, ba. Nah, ya, gampang-gampang aja ya. Nah, berarti imanya seperti ini, berarti nyambung ke depan, berarti nyambung ke depannya nyambung. Nah, ya. Sekarang misalnya mimnya di tengah, berarti ba, ma, misalnya nah. Mimnya di tengah, lihat contohnya seperti ini. Berarti dari depan bisa, dari belakang bisa. Nah,
Mana bisa ya. Oke, sekarang kalau mimnya di belakang, misalnya banama. Nah, ya, ba nyambung kena, langsung tulis keseluruhannya. Nah, begitu. Nah, ya. Ini jika mim di depan, ini jika di tengah, ini jika di belakang. Oke, ya. Mim nun udah tahu ya. Mim nun sama dengan ba, ya wau sama dengan alif dal. Ya, mim nun wau ha sekarang. Nah, ini ha. Nah, seperti ini ya. Ha kalau di depan bagaimana? Biasa seperti ha. Nah, tinggal nyambung. Ha di tengah. Nah, ha di tengah agak berbeda. Nah, nulisnya agak begini. Nah, ini ha di tengah. Kalau ha di belakang, nah ha di belakang ada yang begini. Nah, ya, ada yang begini di belakang. Ya. Contoh, misalnya kita ambil contoh misalnya habita, ya. Berarti nulis biasa ha nyambung ke ta. Nah, gitu ya. Tuh habita. Sekarang kalau misalnya haknya di tengah, misalnya oh sorry, biar warnanya lain aja ya. Hita misalnya. Nah, lihat hanya di tengah berubah seperti ini. Hita. Nah, gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau haknya di belakang sekarang ya? Misalnya ha. Nah, berarti ha. Nah, lihat tuh ya. Nah, ini adalah jika H di depan, ini jika H di tengah, ini jika H di belakang. Ya, lihat contohnya seperti ini. Nah, oke, H udah ya. Mim nun ha, lam alif sama hamzah, ya sama dengan huruf ba, nun dan yang lain-lain. Oke. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua ya. Selanjutnya nanti tugas akan Pak Aris share di grupnya masing-masing dan Pak Aris akan berikan contohnya bagaimana cara mengerjakan tugasnya ya. Oke. Oke, baik, alhamdulillah kita tutup sama-sama proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa absensinya di komentar ya, tulis nama, kelas dan nomor absen ya, biar nanti Pak Aris bisa lihat yang sudah menyaksikan siapa ya. Jangan lupa absensinya. Terima kasih anak-anakku, salam Qurani, salam literasi, salam belajar. Kita tutup sama-sama dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.